Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Selamat datang di mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat-sangat luar biasa, yaitu tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu Buddha di Indonesia. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas materi tersebut, ada sebuah lagu dan sebuah pantun untuk kalian. Selamat menyaksikan. Jalan-jalan ke Kutai Kertanegara. Jangan lupa membeli semangka. Selamat datang anak-anakku tercinta. Semoga kalian selalu bahagia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu pembelajaran virtual, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Oke, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu kompetensi dasar 3.1, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran video based learning ini kalian dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa mempelajari tentang sejarah gemilang kerajaan-kerajaan besar bangsa kita di masa lalu, dan dengan kita mempelajari sejarah ini diharapkan kita memiliki paradigma yang luas yang nantinya akan kita kembangkan agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat dan bisa memajukan bangsa ini menjadi lebih baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Lalu dapat berpikir secara kritis dan kreatif, mampu mengeksplorasi dan menganalisis serta dapat membuat sebuah karya, baik berupa karya tulis maupun video dokumenter berkaitan dengan materi kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Nah, di sini ada beberapa kerajaan maritim, yaitu yang pertama adalah kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, yang kedua, yang ketiga kerajaan Sriwijaya, dan yang keempat adalah kerajaan Majapahit. Nah, di setiap kerajaan ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahannya, sistem perekonomiannya,
kehidupan sosial budayanya seperti apa dan pengaruhnya kerajaan tersebut pada masa kini. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Jadi gambar tersebut merupakan relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tentang kapal yang digunakan pada zaman dahulu. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita bangsa Indonesia telah mengenal pelayaran dan perniagaan. Jadi perkembangan pelayaran dan perniagaan ini di Indonesia tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri atas lautan. Hal inilah yang menjadi daya tarik aktivitas perdagangan antar pulau maupun antar negara. Selanjutnya ini adalah peta Kerajaan Kutai. Di sana ada Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Pusat pemerintahan Kerajaan di Kutai Kartanegara. Selanjutnya Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai sendiri diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai, yaitu berupa 7 buah pipa. Nah, ini gambarnya. Ini sudah berada di museum prasasti tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Kutai. Nah, sistem pemerintahan Kerajaan Kutai ini bersifat monarki atau kerajaan. Selanjutnya raja-raja yang pernah berkuasa diantaranya adalah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, kita membahas tentang raja yang pertama, Kudungga. Jadi Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Raja ini adalah founding father Kerajaan Kutai karena dianggap sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Yang menarik di sini adalah nama Kudungga dianggap unik karena nama Kudungga merupakan nama lokal atau nama yang belum pernah dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi bahwa para ahli memberikan pandangan bahwa pada masa kekuasaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Dan kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya adalah Raja Aswawarman. Jadi Raja Aswawarman adalah putra dari Kudungga. Selanjutnya kita membahas mengenai sistem perekonomian. Jadi sistem perekonomian di Kerajaan Kutai ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan dan pertanian yang subur karena letaknya sangat strategis, itu dekat Sungai Mahakam. Ya. Yang pertama adalah perdagangan. Berdasarkan arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan tetapi berasal dari India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada hubungan perdagangan antar Kutai dan India, terutama hubungan perdagangan. Nah, letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Oleh sebab itu, Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Sehingga tidak heran apabila perdagangan Kerajaan Kutai saat itu sangat maju. Selanjutnya, pertanian. Setelah tadi kita melihat letak geografis yang sangat strategis, yaitu dekat Sungai Mahakam, secara otomatis di bidang pertanian juga maju. Karena apa? Karena wilayah di dekat sungai itu sangat strategis, sangat subur. Dan untuk pengairan juga mereka tidak berpikir keras untuk mengairi sawah gitu ya, membuat kanal-kanal. Tidak perlu karena dekat dengan sungai, tinggal membuat parit, airnya dialirkan sehingga air itu bisa mengairi lahan-lahan pertanian di Kerajaan Kutai tersebut. Selanjutnya adalah peternakan. Ini sangat menarik. Terdapat keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana.
Ini membuktikan bahwa kerajaan Kutai sangat maju dalam bidang peternakan. Bayangkan apabila 20.000 ekor sapi itu dijejerkan, dibariskan di jalan Hos Cokro Aminoto di depan SMA 1 ini. Sangat penuh sekali. 20.000 ekor sapi. Mungkin bisa tembus sampai jalan Bugisan dan jalan Godean. Ini sangat luar biasa pertanian ternakan pada si kerajaan Kutai tersebut. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Tapi apa sih kehidupan sosialnya dan budayanya? Kita bisa membahasnya lewat sistem kepercayaan. Nah, di sini kepercayaan yang mereka anut adalah Hindu Shiva dan kepercayaan asli. Jadi kepercayaan Hindu Shiva ini yaitu kepercayaan di mana penganutnya memuja Dewa Shiva. Biasanya penganutnya ini sering melakukan pertapaan atau mereka melakukan yoga yang fokus pada konsentrasi, fleksibilitas, dan pernafasan seperti itu. Lalu kepercayaan asli itu diantaranya adalah animisme dan dinamisme ya. Animisme ini sendiri yaitu sebuah kepercayaan yang menganggap adanya kekuatan dari ruh-ruh nenek moyang. Dinamisme adalah menganggap adanya kekuatan dari benda-benda. Nah, kepercayaan animisme dinamisme itu masih ada di Nusantara sampai saat ini. Nah, kepercayaan ini biasanya dianut oleh paranormal ya. Mereka masih menggunakan kepercayaan animisme dan dinamisme ini dalam prakteknya. Contohnya mereka menggunakan jin untuk melakukan media pelet santet ya, sangat ngeri sekali ya. Lalu dinamisme mereka percaya bahwa keris, mustika, batu merah delima itu memiliki kekuatan, dan ketika mereka memakai benda-benda tersebut mereka sangat percaya diri karena ada suatu kekuatan yang melindungi mereka dan memudahkan mereka untuk melakukan aksi-aksi yang menurut kita itu adalah aksi-aksi yang kejahatan dan sebuah hal-hal yang musyrik ya. Dan yang perlu kita pahami, jadi animisme dan dinamisme sampai saat ini masih ada, dan kita sebagai seorang, sebagai manusia yang terdidik, diharapkan kita menjauhi hal-hal tersebut. Dan apabila kita mungkin suatu saat nanti terkena hal-hal tersebut, maka kita harus menguatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mungkin kita dipelet, disantet dan sebagainya dengan paranormal, hal itu tidak mempan seperti itu. Dan ini masih ada sampai saat ini, dan pelajaran kita sangat sinkron dengan materi ini. Selanjutnya adalah sistem kasta. Di sini ada kasta Brahmana, selanjutnya Waisya, Satria, dan Sudra. Nah, kasta Brahmana ini terdiri dari para bangsawan dan rohaniawan gitu ya. Selanjutnya Waisya ini adalah para pedagang, saudagar-saudagar yang kaya. Lalu Satria ini adalah para prajurit ya, pengawal kerajaan yang siap untuk berperang untuk mempertahankan kerajaannya. Dan Sudra ini adalah rakyat biasa. Dan ada satu lagi yaitu golongan paria, itu di luar kasta. Golongan paria ini biasanya mereka melanggar peraturan kasta sehingga dibuang dari kastanya, sehingga mereka berada di luar kasta tersebut. Selanjutnya pengaruh kerajaan Kutai pada masa kini. Nah, hingga saat ini peninggalan sejarah kerajaan Kutai menjadi objek wisata budaya di wilayah Kutai Kertanegara. Kita lihat gambar tersebut merupakan Museum Mula Warman. Nah, di museum tersebut banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai. Dengan adanya museum tersebut, maka pada saat ini peninggalan kerajaan Kutai dapat dijadikan sebagai objek
rekreasi, baik rekreasi budaya maupun rekreasi pendidikan, rekreasi edukasi. Jadi selain kita bisa menikmati peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut, kita juga bisa mendapatkan edukasi atau pembelajaran mengenai peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Dan pelajaran sejarah itu sangat unik ya. Sejarah bersifat 3 dimensi, mempelajari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan diharapkan dengan kita mempelajari masa lalu, kita bisa mengambil hikmahnya untuk mempertahankan hal-hal positif pada masa kini. Dan seandainya kita bisa mempertahankan hal-hal positif pada masa kini, maka di masa depan bangsa kita akan lebih maju lagi. Pada itu Soekarno mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Karena dengan mempelajari sejarah, itu memberikan kita sebuah gambaran agar kita lebih bijaksana dalam langkah ke depan. Mungkin itu saja pertemuan kita mengenai Kerajaan Kutai. Nanti kita sambung di Kerajaan Maritim Hindu-Buddha selanjutnya. Dan berkaitan dengan soal uji kompetensi, nanti kita gunakan aplikasi Google Classroom dan Google Formulir. Seperti itu, nanti kalau apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di Google Classroom tersebut. Terima kasih, semoga kalian sukses selalu, dan jangan lupa salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.